Halo, selamat datang di podcast Inosi, tempat di mana kita membahas inovasi, strategi, dan pengetahuan untuk masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk klik subscribe, beri like, dan bagikan episode ini jika Anda merasa kontennya bermanfaat. Anda juga bisa mendengarkan episode-episode kami lainnya di berbagai platform podcast favorit Anda. Pada episode kali ini, kita akan menyelami topik yang sangat menarik dan relevan dengan transformasi industri global, yakni peran Knowledge Management (KM) atau manajemen pengetahuan dalam mendorong inovasi di industri kendaraan listrik (Electric Vehicle (EV). Kita semua tahu bahwa dunia tengah bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan efisien. Kendaraan listrik bukan lagi sekadar tren, tapi merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Dorongan kuat datang dari berbagai arah, baik itu regulasi pemerintah, peningkatan kesadaran akan lingkungan, maupun kemajuan teknologi. Namun, perubahan ini juga datang dengan tantangan besar. Bagaimana perusahaan bisa terus berinovasi, beradaptasi, dan berkembang dalam ekosistem EV yang sangat dinamis? Disinilah Knowledge Management memainkan peran penting. Knowledge Management bukan hanya soal mendokumentasikan informasi, tetapi tentang bagaimana mengelola siklus pengetahuan. Dari penciptaan, penyimpanan, berbagi, hingga pemanfaatan pengetahuan secara strategis dan berkelanjutan. Dalam konteks kendaraan listrik, KM menjadi fondasi bagi inovasi yang berdampak langsung pada berbagai aspek industri. Mari kita bahas beberapa contohnya. Pertama adalah pengembangan teknologi baterai yang lebih efisien. Baterai adalah jantung dari kendaraan listrik. Performa, jarak tempuh, dan harga mobil listrik sangat dipengaruhi oleh kualitas baterai. Dengan menggunakan pendekatan KM, perusahaan bisa mengumpulkan dan menganalisis data dari laboratorium riset, pengalaman pengguna, hingga hasil uji coba produk. Pengetahuan ini kemudian diolah untuk menciptakan desain sel yang lebih canggih, material baru yang lebih tahan lama, serta metode pengisian yang lebih cepat dan aman. Selanjutnya, KM berperan besar dalam pengoptimalan proses manufaktur. Bayangkan jika setiap lini produksi kendaraan listrik di berbagai negara bisa saling bertukar pengetahuan tentang teknik produksi paling efisien, kesalahan yang harus dihindari, dan solusi untuk meningkatkan kualitas. Hasilnya, efisiensi meningkat, biaya produksi menurun, dan waktu pemasaran produk menjadi lebih singkat. Ini semua dapat dicapai ketika knowledge sharing menjadi budaya di dalam perusahaan. Kemudian kita juga tidak bisa melupakan pentingnya infrastruktur pengisian yang cerdas dan andal. Salah satu hambatan terbesar dalam adopsi kendaraan listrik adalah kesediaan stasiun pengisian. Dengan menerapkan KM, perusahaan bisa belajar dari proyek-proyek yang telah dilakukan di negara lain, mengumpulkan studi kasus sukses, dan menerapkannya secara kontekstual di Indonesia. Teknologi seperti pengisian nirkabel atau sistem pengisian cepat bisa dikembangkan lebih cepat jika data dan pengalaman dipelajari dan didiseminasikan dengan baik. Lalu, dalam hal pemeliharaan prediktif dan diagnostik kendaraan, KM memainkan peran revolusioner. Melalui integrasi data kendaraan dan analitik berbasis AI, perusahaan bisa membangun sistem yang mendeteksi potensi kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Hal ini tentu akan meningkatkan keandalan, mengurangi biaya servis, dan memperpanjang umur kendaraan. Semua ini berasal dari proses mengelola data dan pengetahuan teknis secara sistematis. Sektor desain pun tidak luput dari peran KM. Desain kendaraan yang ramah lingkungan menuntut penggunaan material yang ringan, dapat didaur ulang, dan hemat energi. Pengetahuan tentang bahan komposit, teknik fabrikasi modular, serta prinsip desain berkelanjutan bisa dikumpulkan dan disebarluaskan ke seluruh tim desain. Dengan demikian, inovasi tidak lagi menjadi hasil dari intuisi semata, tetapi dari sistem pembelajaran berkelanjutan. Kita juga memasuki era di mana mobilitas tidak hanya tentang kendaraan pribadi, melainkan bagian dari solusi mobilitas terpadu. Integrasi kendaraan listrik dengan transportasi umum, aplikasi ride-sharing, dan sistem car-sharing membutuhkan ekosistem digital dan fisik yang saling mendukung. Disinilah pentingnya KM lintas sektor, di mana perusahaan EV, startup digital, pemerintah daerah, dan operator transportasi bisa saling berbagi data, insight, dan inovasi. Isu lain yang sangat penting adalah keamanan dan konektivitas kendaraan. Kendaraan listrik modern merupakan komputer berjalan, dengan berbagai fitur otomatisasi, koneksi internet,
dan bahkan komunikasi antar kendaraan. KM memungkinkan inovasi dalam bidang keamanan siber, sistem bantuan pengemudi, dan teknologi V2V atau Vehicle-Vehicle Communication. Dengan berbagi pengetahuan dan berkolaborasi, industri dapat membangun standar keamanan baru yang jauh lebih baik. Dengan semua aspek yang telah disebutkan, jelas bahwa KM adalah mesin penggerak inovasi dalam ekosistem EV. Ia mempercepat proses penemuan, meminimalkan duplikasi usaha, dan menciptakan kolaborasi yang lebih dalam. Tak hanya itu, KM juga mendukung tujuan keberlanjutan global dengan mendorong solusi yang ramah lingkungan, efisien, dan berbasis pada data dan pengalaman nyata. Sekarang, mungkin Anda bertanya, bagaimana memulai implementasi KM dalam perusahaan EV? Jawabannya adalah dengan membangun sistem yang memudahkan dokumentasi pengetahuan, mendorong kolaborasi lintas tim, menyediakan platform pembelajaran, dan yang paling penting, membudayakan semangat berbagi dan belajar bersama. KM bukan tentang teknologi semata, melainkan tentang people, proses, and culture. Sobat Inosi, perjalanan membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara individual. Ini adalah usaha kolektif yang membutuhkan sinergi pengetahuan, kolaborasi, dan komitmen untuk terus belajar. Knowledge Management adalah jembatan yang menghubungkan inovasi masa depan dengan praktik hari ini. Dan itulah mengapa kami di Inosi mendedikasikan diri untuk mendampingi institusi, startup, perusahaan, dan komunitas yang ingin menerapkan strategi knowledge management secara efektif. Jika Anda tertarik untuk mengembangkan pelatihan, pendampingan, atau sistem manajemen pengetahuan di bidang kendaraan listrik maupun industri lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Terima kasih telah menyimak episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan podcast ini ke rekan-rekan Anda yang ingin turut serta membangun masa depan kendaraan listrik Indonesia yang lebih cerdas, hijau, dan berbasis pengetahuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus berinovasi bersama Inosi.